Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Kemudian selawat mengiring salam sama-sama kita sambung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian, serta tak lupa kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang masih ada hingga akhir zaman kelak. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Bupati Pidijaya, Bapak Wakil Bupati, serta segala unsur pemerintahan Pidijaya yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Kemudian kepada hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita menyebutnya sebagai malam nuzulul Quran. Artinya malam turunnya Al-Quran. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, apa dalil diperingati malam nuzulul Quran? Murid menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Guru bertanya lagi, pendapat yang kuat, mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir daripada malam bulan Ramadan. Artinya 10 terakhir, 20, 21 hingga seterusnya. Dan wa arjaha, yang lebih diharapkan lagi Lailatul Qadar adalah pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Jadi bagaimana kita memperingati Lailatul Nuzulul Quran malam 17, sedangkan Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Maka murid pun terdiam. Oleh karenanya para ulama menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode, diturunkan 2 kali. Memang dalilnya benar bahwa Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Itu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dan juga surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menjadi hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi pembeda antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran ini menjadi petunjuk, diturunkan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar
daripada Aisyah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka hubbiba ilaihil khalaq, dicintakan kepadanya akan menyendiri. Rasulullah galak menyendiri, galak kalut, gejok perbekalan yang disediakan oleh Khadijah, gejak kedai muahirah bertahanus. Dalam tafsir Hazim, makna tahanus berasal daripada kata hanas. Hanas artinya dosa, artinya proses menjauhkan diri daripada dosa. Rasulullah beribadah di Gua Hira untuk menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat yang banyak terjadi di sekelilingnya. Ketika beliau berpeluang, ketika beliau beribadah 10 hari, 20 hari, 30 hari, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi suci. Dalam keadaan begitulah turunnya wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril berupa surah Al-Alaq. Iqra. Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. Dirangkul Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, hatta balagha minnil juhdu, sehingga saya merasa kepayahan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, kada ayyamun seolah-olah saya merasa mati. Begitu payahnya. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap menjawab, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca, saya bukan orang yang dapat membaca. Dirangkul lagi kali kedua. Nabi Muhammad merasa kepayahan, dilepas lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap mengatakan, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. 3 kali malaikat merangkul Nabi Muhammad. Dalam tafsir Hazim juzuk 4 halaman 268 disebutkan, wal hikmatu fil ghabtihi, apa hikmah dibalik dirangkulnya Nabi Muhammad adalah syughluhu 'anil iltifati ila ghairihi, untuk menjadikan Nabi Muhammad fokus, untuk menjadikan konsentrasi Nabi Muhammad untuk apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa taswal mubalaghatu fi tasfiyati qalbi, untuk menjadikan hatinya benar-benar bersih. Walidza karrara salasan, karena itu diulang 3 kali. Ulang supaya Nabi Muhammad mengatur fokus, supaya diterima materi dari Jibril. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa dalam proses pendidikan ini memerlukan seorang guru yang benar-benar serius, seorang murid yang benar-benar fokus, dan juga dukungan daripada orang tua. Malaikat Jibril adalah guru, Nabi Muhammad adalah murid, Khadijah adalah pendukung ekonomi video belanja, dukung dan Nabi Muhammad daripada menantu kita nyawa. Anu tajuk bak tempat pendidikan sebagaimana Nabi Muhammad fokus bak keluar di Gua Hira. Maka generasi kita, anak-anak kita, jadikan mereka fokus berkeluar di daerah di pesantren, di kamar-kamar pesantren. Jadikan kamar itu tempat untuk fokus konsentrasi beribadah, supaya mereka tidak terganggu oleh gangguan-gangguan luar. Asingkan mereka, rantaukan mereka ke tempat-tempat pendidikan. Katalah dulu yang cukup dengan gangguan-gangguan. Nah yang lalai bak wifi, nah yang lalai dengan internet, nah yang lalai dengan TV, nah yang lalai dengan Instagram, nah yang lalai dengan WA, lam WA na 15 grup, lam 15 grup na 15 berita sekali 15 kali TikTok buah dia betul berita dia baca. Jadi pikirannya macam tu. Dibaca lah Al-Quran, punya galuh dan Al-Quran dibaca lah, dimurajaah hafalan. Makanya itu kendala kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak kita. Letak hal-hal yang ada. Kita nyoba kita baca. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dibuka bahwa bulan Ramadan adalah bulan turun Al-Quran. Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk
Kemudian dan udah doa lagi buat lagi kita baca buat. Maka menanti dan berancam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah filsaf. Orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak mengerjakannya. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar marah Allah bagi orang-orang yang hanya mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Maka itu takun Allah ya Allah menjadi kamu puji ulun yang puji Allah dari buat dalil. Makanya kita amai kita jaga lagi Nabi Muhammad jaga puji Allah daripada kebisingan kemaksiatan di kota Mekah. Kemudian pelajaran kedua yang dapat terambil dari kisahnya adalah Iqra, membaca menurut sebagian ahli tafsir dua kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra pertama adalah Iqra li nafsik, baca untuk dirinya. Kemudian Iqra kedua, Iqra litabligh, baca untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka katanya didik generasi kita, diri kita, pribadi kita, keluarga kita supaya rajin membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu agama untuk konsumsi pribadi. Setelah mata untuk pribadi, sampaikan untuk orang lain. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah ternyata turunnya surah Iqra itu bukan hanya dorongan untuk membaca, tapi juga menulis. Di ujungnya ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang telah mengajarkan kita dengan pena. Dalam tafsir Hazin juz 4 halaman 269 disebutkan lagi bahwa wa fihi tanbihun 'ala fadlil kitabah. Pada ayat itu ada sebuah peringatan betapa pentingnya menulis. Sehingga salah seorang sahabat Qatadah namanya ditanyakan bagaimana pentingnya menulis. Menulis ini adalah suatu upaya untuk tegaknya agama. Menulis adalah suatu upaya untuk tegaknya dunia. Maka beliau mengatakan al-kalamu ribhun la yabqa. Kalam, bahasa, ucapan itu adalah laba yang tidak akan kekal. Jadi punya terpegang tu, ada jadi. Tapi punya dia terpegang namun tulis, makanya akan kekal. Kita dapat membaca karya para ulama-ulama terdahulu karena tulisan mereka. Tafsir yang besar-besar dapat kita nikmati hari ini adalah karena tulisan mereka. Ini adalah pelajaran yang penting. Kita dorong generasi kita untuk menulis. Kemudian pelajaran keempat adalah turunnya Al-Quran berangsur-angsur apa hikmahnya. Di dalam tafsir Sawi juz 1 halaman 117 ada 3 hikmah. Pertama, tasbituhu fi qalbih, dikokohkannya Al-Quran dalam hati Nabi. Jadi sesuatu yang dilakukan berangsur-angsur akan kokoh. Ini kurikulum. Ketika kita belajar berangsur-angsur, orangnya baca Quran siju. Niat
dan juga tamah. Dua dan juga tamah. Makanya itu pelajaran yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pelajaran selanjutnya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang yang maksum dan para nabi semuanya maksum. Maka di dalam kitab Tarikh Nurul Yaqin halaman 18 disebutkan, mengapa nabi ini maksum terjaga? Sebelum kenabian terjaga, liyata'ahadu, supaya mereka menjadi ahli ala amrin azim, di atas perkara yang besar. Sayusnadu alaihim, yang akan dipikul mereka. Ketika ada sebuah perkara besar yang akan dipikul oleh seseorang, maka orang ini harus istimewa. Dia harus menjaga diri sebelum beban itu dipikul. Maka Nabi juga demikian. Karena akan dipeter Quran, akan didakwah, maka golong juga Nabi akan dijaga. Setelah menjadi Nabi juga dijaga. Apa hikmahnya? Liyakunu qudwatan lil umami, supaya mereka menjadi ikutan bagi umat. Mereka itu pemimpin umat, diikut di umat, maka juga terjaga. Maka oleh karenanya, bila kita menginginkan generasi kita, menginginkan anak kita, menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang memikul sebuah tugas besar, tugas dakwah besar, amar ma'ruf nahi munkar, persiapkan mereka sejak dini. Jaga generasi kita, jaga masyarakat kita, supaya mereka jangan lalai dengan maksiat. Jaga hati kita, jaga hati anak kita, jaga hati keluarga kita, jaga hati bangsa kita, supaya jangan termasuk orang-orang yang terlalai dengan perbuatan laba. Berdoalah selalu, wa 'anil lagwi mu'ridin. Mengapa kita tidak khusyuk dalam salat? Karena kita terlalai. Wajah kebayang muka, wajah kebayang kerja, wajah kebayang modal pengacara atau lah bulu laba ada, wajah kebayang pakai tulung di kecil, macam-macam kebayang. Seharusnya wajah tinut kerja dan tak program kuasa akan tak puput untuk akhirat. Nyo diatur dulu, insyaallah nyo persiapan dulu perbuatan yang dulu karena tu bayang wajah yang karena mesti tinut muka, baik tinut tamu, baik tinut teman, tinut muka zaruri, tinut muka, tinut tak program bertepat wajah dengan yang jamaah. Idanya terbalik ni, tinut kebayang dibacara taulah laba muka berbeda. Makanya itu yang terjadi dalam perasaan tadi. Oleh karenanya, kami doa Allah Subhanahu wa taala supaya kita, bangsa kita, keluarga kita, masyarakat kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat malam nuzulul Quran. Itu teladani Nabi Muhammad menjauhkan diri dari perbuatan yang melalaikan, sehingga kita termasuk urang-urang yang diberi rahmat oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dari bulan lagi maaf karena cepat baju karena wajah jika tak pres. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.